Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengulas film bergenre horor dari Thailand berjudul School Tales. Tanpa berlama-lama, kita simak ulasannya berikut. Jadi film ini menceritakan tentang pesan misterius, diawali dengan memperlihatkan kepanikan seorang siswa bernama Vitaya berlari hingga menabrak tergesa-gesa menuju kelasnya untuk melihat pesan misterius di papan tulis di hari ini. Segera dia mengecek bukunya, namun waktu bel telah berbunyi. Semua aktivitas tiba-tiba terhenti. Vitaya yang berada di kelas sendirian merasakan begitu sunyi dan mencekam. Jam di sekolahan pun berhenti tak berdetik. Dan tulisan itu pun tiba-tiba menghilang. Dan tiba-tiba muncul kilauan cahaya. Siswa ini merasa ada sesuatu di belakangnya dan perlahan menoleh ke arah belakang. Tiba-tiba sosok menyeramkan mendekatinya. Vitaya yang terjatuh tak bisa berdiri lagi. Pagi pukul 7. Siswa ini terlihat berangkat pagi-pagi sekali. Dengan terus jalan perlahan dia mengobrol dengan teman di grup chat kelasnya. Siswa ini bernama Q. Sesampainya dia di gerbang sekolah melihat jam dinding pukul 7 pagi. Tibalah Q di depan kelasnya, lihat kelas masih kosong. Belum ada teman-teman lainnya datang. Memasuki kelasnya, kemudian Q mengambil ponsel untuk memotret pesan tersebut untuk dibagikan di grup chat kelasnya. Ternyata teman-temannya sangat menunggu. Terima kasih, kata teman-temannya. Pukul 8.30 jam kelas pertama dimulai. Ketika guru ini memanggil nama Vitaya, siswa yang lain pun tidak ada yang mengingatnya. Siapa Vitaya? Jam istirahat. Siswa ini memasuki kelas, kemudian membanting buku hingga satu kelas memperhatikannya. Siswa ini bernama Not. Dia mengoceh kalau pesan itu hanya akal-akalan orang saja. Dia mengatakan mana mungkin hantu bisa menulis di papan tulis. Bahkan ada siswa yang lain pun menganggap ini lelucon saja. Merasa tidak nyaman, Q pun keluar kelas. Pan menyusul Q keluar dan berharap Q tetap berangkat pagi untuk berbagi pesan misterius. Karena Van merasa repot jika harus bawa semua buku pelajaran. Tan pun menghampiri mereka dan berkata agar Van jangan terlalu menekan Q. Nah, Q sudah berusaha dan mau melakukannya. Hari ini Q datang tepat pukul 7 pagi. Q terlihat duduk mengambil sarapan pagi dan terlihat acukan pesan di grup kelasnya.
Kemudian datang pesan dari Tanya yang mencemaskannya. Tanpa berpikir lama, setelah membaca pesan dari Tanya, kemudian Q bergegas meninggalkan sarapan pagi menuju kelasnya. Q masuk ke ruang kelas dan masih mendapati pesan itu masih ada di papan tulis. Kemudian seperti biasa Q membagikan foto pesan tersebut ke teman grup chatnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang menetes di lehernya dan Q merasakan ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Tetapi ketika melihat ke arah belakang tidak ada siapapun di sana. Ketika Q ingin keluar kelas, Q melihat ada sosok di belakangnya. Q pun tak berani menoleh. Dengan berlahan Q menutup pintunya dan memberanikan diri untuk menatap kaca. Ternyata tidak ada sosok di belakangnya. Tetapi ketika pintu dibuka, jam kelas sudah dimulai. Tiba-tiba Q merasa keanehan di dalam kelas. Tiba-tiba sunyi, kemudian teman-temannya terlihat menusukkan pena ke tangannya hingga berdarah-darah. Q terkaget dan terjatuh. Ternyata Q berhalusinasi. Gurunya pun menyuruhnya segera berdiri. Ketika jam sekolah usai, Q berkemas dan hendak pulang. Tiba-tiba Not menghadang Q, hingga terjadi perselisihan di antara mereka, dan Not pun mendorong Q hingga terjatuh. Q pun menjelaskan kepada mereka, karena di bangku tertulis namanya Vitaya, dan temannya pun mengecek, dan ternyata benar ada nama Vitaya di sana. Tetapi lagi-lagi Van menekan Q agar patuh berangkat pagi dan bertugas membagikan foto pesan di grup kelasnya. Ketegangan mereda ketika Tanya mengajak Q pulang. Sesampainya di rumah, Q masih memikirkan kejadian di sekolah, perlakuan teman-teman kelasnya, dan semua misteri di kelasnya. Pagi ini matahari baru bersinar tipis di langit. Q pun sudah sampai di depan gerbang. Waktu menunjukkan pukul 6:30. Suasana pagi ini pun masih gelap dan sunyi. Q pun melangkah menuju kelasnya. Dengan rasa was-was, Q mengangkat ponselnya, kemudian mengaktifkan video call. Berjalan mendekati papan tulis, kemudian merekam tulisan di papan tulis. Tiba-tiba dari arah belakang, Q dicekik dan Q pun terjatuh pingsan. Ketika Q sadar, Q tahu dia sudah berada di klinik sekolah, dan bayangan kejadian di pagi tadi masih terngiang di ingatannya. Kemudian Tan memperlihatkan video yang direkam oleh temannya. Dirasa sudah membaik, Q dan Tan segera keluar menuju kelasnya. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan Pawit yang merasa cemas karena tidak membawa buku. Kemudian mereka bersama-sama mengecek di tas Pawit. Tanpa mengulur waktu lagi, Yu menyuruh Pawit untuk membeli buku di koperasi sekolah. Dan Gyu mencoba untuk meminjam buku dari kelas lain. Pawit merasa ada yang aneh di sekitar koperasi. Di dalam kelas, Not menanyakan kepada Tan tentang kedekatannya dengan Gyu. Not merasa cemburu karena kedekatan mereka.
Not merasa Tan terlalu dekat bersama Q. Terlihat di belakang Tan, Pawit memasuki kelas dan sekali lagi mengecek isi tasnya. Dan teman-temannya pun menanyakan apa yang kau risaukan. Tetapi Pawit hanya mengatakan kenapa mereka tidak ada yang membantu, kecuali hanya Q yang benar-benar membantunya. Dan teman kelasnya pun menyalahkan Pawit karena Pawit sendirilah yang lupa membawa. Tetapi Pawit menjelaskan kepada mereka bahwa Pawit sebetulnya sudah membawa bukunya, tetapi setelah di kelas bukunya itu hilang. Tetapi lagi-lagi teman satu kelasnya pun tidak mempedulikan dan tidak mempercayainya. Tan dan Not kembali bersiteru. Not yang semakin cemburu dengan kedekatan Q. Kemudian Not menanyakan kepada Tan, apakah dia sudah tidur bersama Q. Tan pun tidak hanya menjawab iya, tetapi Tan juga menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan semua demi teman-temannya, agar Q tetap mau menolongnya. Tiba-tiba Pawit merasa dia telah menemukan bukunya. Kenapa bukunya ada di tasnya Van? Lihat, aku gambar hantu wanita di belakang bukuku. Akhirnya Van pun mengakui di depan teman-temannya. Pagi itu dia sebetulnya sudah membawa, tetapi buku itu tertinggal di dalam mobil ayahnya. Bergegas dia mengecek ke dalam tasnya dan ternyata buku itu tidak dibawanya. Dengan terpaksa dia maju ke bangku depannya dan mengambil buku pelajaran yang ada di tas Pawit. Van kembali menyalahkan Q, tetapi kali ini kesabaran Q sudah habis dan Q pun memukul hingga Van terjatuh. Not pun tidak terima atas perlakuan Q. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi. Tiba-tiba suasana berubah sepi dan waktu pun perlahan berhenti. Kilau cahaya sudah memasuki kelas. Pawit merasakan dia tidak aman dan cemas. Kemudian Pawit mencoba untuk berlari keluar untuk meminta tolong dengan berteriak. Namun tiba-tiba dari arah depan, hantu itu sudah ada di depannya hingga dia terjatuh, diseretnya dan terlupakan. Pagi ini hujan gerimis, waktu menunjuk pukul 7 kurang 5 menit. Tiba-tiba Q merasa di kelasnya sendirian. Ketika di dalam kelas dan tepat berdiri di depan papan tulis, dengan perlahan Q menghapus pesan misterius. Karena saat ini Q benar-benar kecewa dengan kelakuan teman-temannya. Setelah dihapus, Q pun mengambil foto lama untuk dikirimkan di pesan chat grup kelasnya. Bel sekolah berbunyi pukul 8 tepat. Suasana menjadi terasa mencekam. Siswa merasa bingung ada cahaya berterbangan. Ketika melihat barisan belakang, ternyata hantu itu ada di barisan belakang dan mereka berebut untuk keluar melalui pintu. Dengan menyingkirkan yang lain, Not berada di posisi terdepan. Tan yang kesakitan pun tidak ada yang menolongnya. Not tetap fokus untuk keluar. Setelah di luar, inilah kisah di mana satu kelas lenyap secara misterius dan tidak ada satupun yang mengingat akan kejadian waktu itu pukul 7 pagi. Kisah ini adalah kutukan di kelas itu di mana secara misterius ada pesan judul buku di papan tulis. Apabila ada siswa yang tidak membawa buku itu, maka siswa itu akan dilenyapkan dan akan dihapus dari ingatan orang-orang.
Sampai di sini tidak diketahui alasan kenapa seorang guru tega melenyapkan murid satu kelas. Karena guru itu pun mengakhiri hidupnya tanpa pesan apapun.